Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ajeng Hartina ya, NIM 18. Berarti semester berapa sekarang? 11. Semester 11? Ya. Oh iya. Ini perjalanan skripsi ini gimana nih? Mulai sempro sampai sekarang. Panjang. Wah, konten ini penting ini. Dari Sempro kapan? sempro dari bulan 3. Bulan 3. ah? Bulan 3 Maret. Tahun? Ini. Tahun 2023. Ya. Terus sempro tahun Komplainnya bulan 10. bulan 10. Oh, 7 bulan. Waktunya nunggu waktu. Kemudian kenapa baru tahun ini sempro? Kan tahun kemarin kan kosong kan? Iya, karena itu Pak, magang itu kan belum sama ini nilai nilai itu belum cukup di transkrip nilai itu. Oh, persyaratan ada kurang. Mata kuliah. Iya. Jadi nunggu. Ya nunggu. Kemudian pernah nggak down pada saat ngerjain ini? Nah, terus? Pernah, karena kan awal masuk kan ikut ini ya di kelas kan. Ulang ya? MK ulang kan itu 2 kali. Jadi Terus? Bangkitnya gara-gara apa bangkit? ya dari orang tua tuh nggak perlu disuruh cepat kan, awalnya kan orang sudah semua selesai. Apa yang di daerah itu seterusnya itu nah, yang kawan-kawan yang Bali ya? usulnya, Dari Bali ya? iya. Di Bali. Berarti orang tua yang benar-benar mau ini ya? Ajeng ya? Oke, Ajeng, tidak masalah. Ini tidak ada kata terlambat, yang penting diselesaikan. Iya. Apa menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Oke, lanjut kepada sini ya, kesini dulu. Sekarang sudah minta restu sama orang tua kan? Sudah, alhamdulillah. Sudah minta maaf? Sudah, ya itu penting itu minta maaf dulu. Ini baru minta restu. Nah, sekarang judul skripsinya yakni implementasi sistem gade kebun karet dalam Pusat Ekonomi Islam di Desa Talang Bulang, pasti punyanya Ajeng ini. Desa ini. Iya. Desa sendiri ya di situ. Mengangkat judul ini gara-gara apa? Ada keresahan ya? Awal itu kan ini Pak, kan mencari referensi dulu judul Referensi. Terus kurangin aku tanya sama orang tua kan, ada nggak yang masalah permasalahan itu gada ini? Ada, katanya sih kalau penerima gada ini mampu mengambil keuntungan, maksud itu kan mengambil hasil dari karet tersebut Pak. Ini gimana sistemnya? Karena Bapak jujur aja baru baca ini sekarang penyamaan persepsi dulu. Kalau ini sistemnya gimana? Nggak ada di sana. Apakah dia ini ada kebun karet, kemudian diapakan ini kebun karetnya? Kalau yang menggadaikan kebun karet itu manfaatnya itu diambil manfaatnya Pak. Oh. Karena yang membutuhkan dana cepat kan, jadi terpaksa jaminan itu Kebun karet. Berapa lama itu rata-rata? Tergantung yang perjanjian yang mampu membayar itu Pak. Ada yang setahun, ada yang lebih, gitu. Ada yang minta tambahan waktu. Nah, itu berapa tuh besaran dia tuh? Minjam duit kan? Ya, minjam duit. Berapa tuh? Kayak 50 juta. 50 juta. Ya, 30-an. Tergantung apa harga pasaran kebun karet itu. Oh, berarti akadnya itu berhak untuk menggunakan itu ya? Iya, itu kalau sebenarnya dalam Islam tidak boleh Pak dimanfaatin. Kenapa? Karena ini suatu kezaliman, merugikan si yang minjem ini yang minjem uang. Tapi kan dia kan ada salah satunya ada prinsip kan saling ridho. Iya, tapi harusnya itu kan Pak harusnya itu kan meminta upah aja yang sudah merawat kebun karetnya gitu Pak. Nah, terus kalau menghasilkan? Hasilnya itu tidak boleh dimanfaatin dari kebun karet itu Pak. Yang ngurusnya siapa? Balik ke yang yang menerima gada ini yang ngutangin. mati dia tuh yang benar-benar akadnya itu apa jadi akadnya itu? Kan berbicara masalah akad kan ini kan? Berarti kan? Itu berarti akadnya gimana akadnya itu? Apakah kerjasama usaha atau gimana? Apa yang murni gadai di sini? Di dalam Islam gimana tuh? Gadai sebenarnya itu? Kalau dari mazhab sendiri itu tidak dibolehkan. Ini minta bagi hasil dari kebun karet itu tidak boleh. Maksudnya itu tidak boleh diambil manfaatnya itu oleh penerima gadai. Ada ini rujukannya sini? Ada ini dari mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah, mazhab nggak boleh. Kalau di dalam fikih muamalah itu masuk transaksi apa itu? Transaksi
Ini ekonomi Islam kan? Iya Pak. Ya harusnya fikih muamalah dong berarti rujukan. Kan ini dalam hal transaksi kan. Muamalah itu masuk ke akad apa dia? Kalau misalnya masuk ke akad gadai, di dalam fatwa DSN gimana tuh? Kalau gadai dalam fatwa DSN MUI, gimana coba? Dalam MUI, kan mazhab itu tidak dibolehkan. Kan beda mazhab sama fatwa. Fatwa Kalau di DSN kan fatwa ulama, soalnya ulama tuh macem-macem berbeda kan? jadi satu fatwa. Itu nanti bisa jelas oleh Pak Pamuji. Karena ini sudah ada lembaga khusus yang mengatur itu. Kalau mazhab kan anggapannya masih beberapa golongan saja kan mazhabnya kan masing-masing. Cuma kalau fatwa DSN itu sudah nasional ya, itu harus disepakati. Nah kalau misalnya Gade di sini, siapa ini pencetus dari Gade Kebun Karet ini di desa ini? Terus dari Nah, ini kan Gade Kebun Karet. Ini perorangan berarti kan pelakunya kan, orang yang punya duit sama para yang pernah gadai. ya yang apa anggapnya itu masyarakat biasa kan. Yang menerima Gade ini siapa ini? Toke apa nih? Apa lembaga keuangan? Ini. Hah? Toke itu Pak. Berapa orang di desa itu yang dia punya Gade, ada produk Gade? Dan saya diwawancara itu 10 Pak. Ada 10. Di sini diikut sertakan semua nggak? Iya 10 ya. 10-10-nya itu. Yang menerima sama campur, yang menerima sama yang memberikan gadai. Kalau yang memberikan Gade ada orang berapa? 10 tadi. 5 itu Pak. Dicari itu saya cari. Tapi emang 5 orang Iya, ada. di situ tuh. Nah kemudian kalau misalnya apa ya? Di sini tipis ya di sini. Di sini ada nggak dimasukkan fatwa DSN tentang fikih muamalahnya di sini? Maksudnya menyarankan agar tidak ini tuh Hah? tidak. Ini ada nih, MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam keturahan dibolehkan. Mati? Boleh kan? Iya ada Ada barang. ada yang tidak dibolehkan ulama. MUI loh ini nih. Kita tuh fokusnya ke MUI bukan ulama mazhab tadi. Karena kalau kita masalah mazhab, kadangkala ya beda mazhab kan beda ini mereka keputusan. Kalau masalah MUI sudah keseluruhan menetralisir itu semua. Fokus kita ke MUI fatwa DSN. Nah, yang jadi permasalahan di sini berarti boleh nih rahan dan jaminan barang. Jadi masalah barang itu boleh nggak dimanfaatkan. Nah, itu kan masalahnya kan. Bisa seperti hanya kayak Ajeng menggadaikan barang di pegadaian syariah misalnya. Gadaikan apa? Emas. Emas itu boleh nggak dimanfaatkan? Misalnya emas perhiasan, boleh nggak dipakai-pakai oleh pegawainya itu? Tidak boleh. Nah, kalau di sini Sini nih ya dimanfaatin oleh penerima fatwa DSN mekanisme seperti apa? Ini ada loh padahal di sini ini dijelaskan halaman 14-15 ini tentang fatwa DSN di sini. Ya kan? Fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rahan ini nih. Ini tahun 2022 ya, bukan 2002 ini. Nah, apa itu fatwa DSN tentang rahan ini? Dibuka nggak fatwanya? Dibuka nggak fatwanya? Yang ini tadi, yang halaman 15 footnote nomor 6. Dibuka nggak fatwa DSN? Kira-kira. Nah terus dibaca nggak? Terus kalau misalnya mekanisme yang memanfaatkan barang nggak ada, boleh nggak di situ? Ya kalau di mana ini kan dibolehkan, tapi karena saya fokusnya ke ulama tidak dibolehkan. Masih ulama lagi Pak, gimana Pak Pamuji? Ulama mana? Mazhab Syafi'iyah katanya tadi. Cuma kan di sini kan kita kan fatwa DSN MUI, kan ini kan ekonomi Islam. Cara kita melihat ekonomi benar apa tidak dari akad tadi, perjanjian tadi. Perjanjian tadi itu sudah diatur oleh fatwa DSN MUI untuk menetralisir itu semua dari berbagai macam mazhab tadi. Jadi permasalahan di fatwa DSN MUI ini boleh nggak barang gade itu dimanfaatkan atau diambil manfaatnya? Itu masuk Bapak Ajeng. Jadi kita itu harus benar-benar digali lebih dalam sehingga nanti harapannya dari skripsinya Ajeng ini bisa menjadi masukan bagi di desa ini, ya kan? Hasilnya apa hasil? Coba langsung hasilnya. Ada 3 rumusan kan? Yang pertama apa? Yang pertama
ini Gimana? Nah, lamanya Ajeng ini. Gimana Ajeng ini? hasil hasil pertama itu kan ini pun sesuai dengan rukun gadai, tapi di syaratnya tidak sesuai. Apa syaratnya tidak sesuai? Syarat itu kan karena ada yang rugi ada yang tidak. Rugi ada yang tidak sih. Syarat? Iya. Itu ini dari pemberi gadai karena Apa syarat gadai? Coba syarat gadai sekarang ini. Awas kalau keluar dari ini ya, dari teorinya. Kita tuh nggak boleh kita asal-asal, kita harus ada dasarnya itu tuh. Ditulis apa nggak tahu apa tadi? Apa Jeng? Ujian ini Jeng, Iya. bukan bimbingan. Kalau ujian tuh sudah di luar kepala ini. Cuman Pak Pamuji nggak sabar lagi mau nanya soal-soalannya ini. Greget ya kalau bawa desa. Coba Jeng, apa syarat gadai ini? Nah syarat gadai aja nggak tahu. Mana Vicky mau malahnya ini? ini apa yang menggadaikan serta yang menerima gadai serta yang memberikan gadai barang jaminan utang serta ijab kabul lah. Ada nggak yang tadi tuh? Yang zolim tadi tuh? Ya. Hah? Coba. Penjelasan dari ini Pak yang zolim itu kayak di ijab kabul itu kan. Lah, ijab kabul. Wah, ijab kabul. Itu rukun gadai kalau ijab kabul tuh. Rukun gadai ada rahin pihak yang menggadaikan, murtahin pihak yang menerima gadai orangnya. Habis itu barang yang digadaikan, habis itu ada utangnya di situ, ada ijab kabul. Sudah cuma 4 di sini nih. Nah, gimana coba? Gimana aja? Jangan sampai salah ya. Ini yang pada dasarnya hukum Islam tuh kadangkala beda dengan hukum adat istiadat. Bukan hanya ini kok. Ada beberapa mahasiswa juga mengambil penelitian berkaitan sama transaksi-transaksi seperti ini. Sesuai apa nggak dengan perspektif ekonomi Islam? Rata-rata itu secara praktiknya beda dengan ajaran dengan fatwa dan sebagainya macamnya itu. Nah itu kata Bapak tadi, karena harapannya nanti ya Jeng ya, harapan dari skripsi ini bisa menjadi masukan bagi yang ada di desa tadi. Pertama bagi pihak yang menggadaikan, kedua bagi pihak yang menerima gadai. Bahwasanya secara Islam seperti ini loh rulesnya ini, nggak boleh loh. Kalau misalnya ingin jaminannya kebun karet, harusnya itu tetap yang pemiliknya itu ngelola itu. Jaminan itu buatnya apa? Buat jaminan. Kenapa harus ada jaminan? Kalau kita gadai. Jaminan Buat apa jaminan? untuk itu pinjaman yang diterimanya itu Pak. Ya buat apa adanya jaminan? Saksi atau bukti kalau akan dibayar ke depannya Pak. Bukti akan dibayar. Ya masa utangnya itu akan dibayar ke depannya. Nah terus pada saat kapan itu akan ditindaklanjuti jaminan tadi? Pas saat habis masa Hah? yang meminjam uang itu Pak. Diapakan barang jaminan? Ya kalau tidak membayarnya berarti ini tidak bisa membayar, berarti diambil dari penerima gadai itu. Yakin diambil? Ya, Kayak gitu mekanisme. Ya, gitu misalnya. Yakin mekanisme gadai seperti itu? Ya, tidak boleh ya meminjam. Nah gimana Ajeng ini? Jeng. Barang jaminan sebenarnya itu fokusnya itu untuk jaminan suatu tuh kalau tidak bisa bayar itu kita lelang barang jaminannya itu. Kalau dilelang itu tuh lihat dulu kalau misalnya itu harga barangnya itu di atas dari utang kita itu harus dibalikkan kelebihannya. Kalau misalnya kurang itu harus ditagih. Itu barang jaminan. Berarti dari situ nggak boleh kiranya yang menggadai yang memberikan tadi itu nggak boleh memanfaatkan kebun tadi.
Nah itu harusnya ke sana larinya itu. Jadi harus benar-benar masak tentang gadai ini. Fikih muamalahnya kecil pasti, ajeng ini. Nah sebab apa kalau misalnya kita itu berkaitan sama salah satu akad fikih muamalah harus dimasakkan benar itu. Kan dari situ nanti akan kita jelaskan kepada masyarakat di sini bahwa oh salah Pak, keliru Pak, nggak boleh. Karena dalam prinsip ekonomi Islam itu bukan hanya saling ridho, tapi yang kedua tidak boleh zolim dan menzolimi. Itu masuk dasar kesini nih. Ada kezoliman. Kenapa kezoliman? Karena selama rentang waktu kita minjam duit itu kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari kebun karet itu sendiri. Kita hanya apa ya? Anggapan kan kita itu dipindah alihkan manfaatnya. Kita nggak bisa lagi. Otomatis apa itu? Kan zolim. Iya, zolim. Lah dia dapat duit dari mana? Coba. Siapa yang dapat? Lah, yang nggak ada kan tadi. Kalau misalnya itu diambil manfaatnya, bagi hasil tadi ada yang yang bagi hasil dari karet tersebut Kak. Misalnya dia bisa menerima sepenlima bisa ngambil manfaatnya sudah bisa. Nah yang zolimnya di mana kalau dibagi hasil? Zolim itu ya rugi kalau si pemberi gadai karena dia tidak mendapatkan uang sepenuhnya dari kebun karet itu. Ngapain dia gadai? Karena membutuhkan dana itu Pak ya? Nah itu masalahnya tadi. Dari situ masalah, karena mendesak. Ada salah satu orang yang benar-benar nggak mau rugi kan? Ngapain aku misalnya cuma untuk jaminan ini, cuma aku nggak bisa dapat ini? Itu kita bagi hasil. Salah dari akad. Atau ada dua akad di sini. Pertama akad gadai, kedua tuh akad kerjasama usaha. Dua akad dalam fikih muamalah itu nggak boleh. Multi akad itu selesaikan dulu satu. Misal kayak gini, Bapak kasih ilustrasi. Misalnya Ajeng orang tua Ajeng ini mungkin ada di sinetron. Orang tua Ajeng ada utang piutang. Kemudian orang tua Ajeng nggak bisa bayar utang. Otomatis apa? Bapak misalnya ngutangi orang tua Ajeng misalnya, udah lunasi aja. Tapi aku nikahi anak kamu. Itu nggak boleh. Itu dua akad yang berbeda. Akad pertama utang piutang. Akad kedua pernikahan. Itu nggak boleh dalam Islam. Nah itu masuk Bapak di situ yang dikritisi itu. Jadi harus tahu ya. Itu kira-kira Bapak nggak baca acara keseluruhan, tapi yang pasti ini disesuaikan dengan fatwa DSN MUI seperti apa, syarat rukun, mekanisme seperti apa. Kemudian balik lagi harapan Bapak dari judul skripsi bisa menjadi sumbangsih bagi desa Talang Bulang. Bahwasanya aku kan sarjana ekonomi Islam. Nanti mau sejarah kan? Sarjana ekonomi Islam ini Pak hasil penelitian aku sebenarnya nggak boleh Pak mekanisme seperti ini. Nah nanti di situ Ajeng ini memberikan mekanisme yang benar. Semestinya seperti ini Pak. Ya sudah. Kalau misalnya mereka tidak mau ngikuti, setidaknya Ajeng sudah mengingatkan. Berarti sarannya dari pihak pemerintah untuk segera menghadirkan perbankan syariah di situ. Jadi opsinya mereka nggak lagi menggadaikan, tapi mereka meminjam dana. Itu kira-kira ya, Jeng ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.